Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 21 untuk memenuhi tugas 4 mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengaku Bapak Wilmy Eka Putra SMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widat Ulawati Mokhtar dengan NIM C1 Channel 20111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, untuk tabel daftar isinya itu yang pertama yang akan kita bahas tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati, perhitungan PPh pasal 21 untuk pindah tugas, dan perhitungan PPh pasal 21 untuk upah. Langsung saja materi pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati. Karyawati ini adalah seorang karyawan tapi perempuan gitu ya. Baiklah, untuk contoh soal, Rose adalah karyawati pada perusahaan PT NMIX dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Rose merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rose menerima gaji sebesar 6.500.000 per bulannya. PT NMIX mengikuti program pensiun. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji. Perusahaan membayar iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3% dari gaji, sedangkan Rose membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,20% dan 0,50% dari gaji. Baiklah, pada bulan Juli 2018 itu di samping menerima pembayaran gaji, Rose juga menerima upah lembur atau overtime sebanyak 1 juta. Untuk perhitungannya, yang pertama gaji pokok yaitu 6.500.000, ada tunjangan lainnya jika ada yaitu overtime 1 juta, JKK jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,2% dari 6.500.000, lalu jaminan kematian sebesar 0,5% dari 6.500.000 didapatkanlah 1.045.500, lalu dikurangi dengan gaji pokok dan didapatkanlah penghasilan kotornya sebanyak 7.545.500. Untuk pengurangannya ada biaya jabatan 5% dari penghasilan kotor, lalu ada iuran JHT atau jaminan hari tua sebesar 3% dari gaji pokok, dan ada jaminan pensiun itu sebesar 1% dari gaji pokok. Didapatkanlah sebanyak Rp637.275 dan dikurangi dengan penghasilan bruto akan mendapatkan penghasilan bersih selama sebulan yaitu sebanyak Rp6.980.225. Penghasilan itu sebulan dikali 12 didapatkanlah penghasilan neto atau penghasilan bersih selama setahun milik Rose sebanyak Rp82.898.700. Untuk penghasilan tidak kena pajak yaitu sebanyak 54 juta. Ini ada cut sedikit di mana Rose ini belum menikah dan belum mempunyai tanggungan ya. Jadi PTKP-nya masih 54 juta. Jadi dikurangi didapatkanlah penghasilan kena pajak selama setahun yaitu 28.898.700. Untuk PPh terutang, penghasilan kena pajak setahun dikali 5% didapatkanlah Rp1.444.935. Untuk di bulan Juli, di PPh terutang tadi dibagi 12 dan didapatkanlah Rp120.411. Nah, ini ada tanda kutipnya, berlaku jika wajib pajak dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% lagi. Jadi kalau misalnya tanpa NPWP berarti 120.411 dikali 120%, jadi Rp144.494. Lalu yang kedua itu ada perhitungan PPh pasal 21 untuk pindah tugas. Nah, skenario pindah tugas ini dimana misalnya si A pertama kerja di cabang Jakarta, terus beberapa bulan kemudian dia dipindah tugaskan ke cabang yang ada di Bandung gitu. Nah, itu kita bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya. Untuk contoh bisa dilihat yaitu Niki berstatus sebelum menikah adalah pegawai dari PT Storage di Jakarta. Sejak 1 Juni 2018 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung. Pada 1 Oktober 2018 dipindahkan tugaskan lagi ke cabang Garut. Gaji Niki sebesar 5.800.000 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri per bulan yaitu sejumlah 150.000. Selama bekerja di PT Search, Niki hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Untuk penghitungan PPh pasal 21-nya, yaitu hitung dulu di kantor pusat di Jakarta ya.
di mana gaji selama di cabang Jakarta yaitu 5 dikali 5.800.000. Kenapa 5? Karena dia dari Januari. Januari baru dipindahkan Juni, berarti kita hitung dari Mei. Dihitung sampai Mei. Sebanyak 5 bulan. Didapatkanlah 29 juta, lalu pengurangan dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Didapatkanlah 1.040.000 dan kita mendapatkan penghasilan itu atau penghasilan bersih Niki selama 5 bulan itu sebanyak 27.960.000. Untuk lalu dikalikan 12 per 5 untuk mendapatkan penghasilan bersih selama setahun yaitu 67.104.000. Dan untuk PTKP wajib pajak sendiri karena belum menikah dan belum mempunyai tanggungan yaitu sebesar 54 juta dan penghasilan karena pajaknya itu adalah sebesar 13.104.000. Untuk berhutang selama setahun yaitu dikalikan lagi hasil penghasilan karena pajak dikali 5% didapatkanlah Rp655.200 untuk setahun. Lalu kita kalikan 5 dan bagi 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 terutang dari Januari sampai Mei 2018 itu sebanyak 273.000 dan PPh pasal 21 sudah dipotong pada masa Januari sampai Mei 2018 itu adalah 5 dikali 54.600. 54.600 itu didapat dari PPh pasal 21 terutang dari Januari sampai Mei 2018 itu sebanyak 273.000 dibagi dengan 5 untuk 5 bulan didapatkan 54.600 dikalikan dengan 5 bulan didapatkan 273.000 jadi nihil. Untuk pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 atau form 1721A1 itu di Jakarta sama aja metode perhitungannya sama saja. Lalu kita move lagi karena dari Jakarta dia pindah ke Bandung. Di kantor cabang Bandung itu kita hitung lagi gaji dari Juni sampai September sebanyak 23.200.000. Hitungannya dari Juni sampai September dapat 4 bulan dikali 5.800.000. Lalu pengurangan itu ada biaya jabatan dan iuran pensiun didapatkanlah 1.760.000 lalu kita kurangkan dengan gaji yang diterima dari bulan Juni sampai September didapatkanlah penghasilan bersih yang di Bandung sebesar 21.440.000. Lalu ditambahkan dengan penghasilan bersih yang di Jakarta yang perhitungan sebelumnya tadi yaitu sebanyak 27.960.000 dijumlahkan didapatkanlah penghasilan itu selama 9 bulan yaitu sebesar 49.400.000. Lalu kita hitung selama disetahunkan dengan 12 dibagi 9 dikali 49.400 didapatkanlah 65.466.667 rupiah. Lalu untuk perhitungan PTKP 5 sebanyak 54 juta, penghasilan karena pajaknya menjadi 11.899.667 rupiah. Lalu untuk PPh pasal 21 yang disetahunkan itu dikali 5% didapatkan 593.333. Untuk dihitung selama 9 bulan 9 per 12 dikali dengan PPh pasal 21 yang disetahunkan didapatkan 445.000. Selanjutnya, PP yang dipotong di Jakarta, perhitungan sebelumnya tadi yang di Jakarta yaitu sebanyak 273.000. Lalu yang sisa terutang di Bandung adalah sebanyak 172.000. Untuk menghitung PPh pasal 21 yang dipotong di Bandung, yaitu 4 dikali 43.000, 43.000 caranya sama, yaitu 172.000 yang terutang di Bandung dibagi dengan 4 bulan didapatkan 43.000, dikali 4 bulan didapatkan 172.000. Jadi hasilnya nihil. Untuk pengisian bukti pemotongan PP pasal 21 formulir 171A1 di Bandung itu sama aja skenarionya atau sama saja perhitungannya. Yang membedakan hanya di bagian setelah perhitungan penghasilan kena pajak. Yaitu PP disetahunkan didapatkan 593.300 hitungkan lagi berapa terutangnya yaitu sebesar 145.000 terus dihitung lagi PP pasal 21 yang dipotong dan dilunasi dapatkan 445.000 jadi PP pasal 21 itu yang kurang atau yang lebih atau dipotong pokoknya nihil jadi nggak ada kurang ada lebih. Selanjutnya kita move ke kantor cabang di Garut. Kantor cabang di Garut ini 3 bulan karena dari bulan Oktober sampai Desember 2018 jadi 3 dikali gaji pokok 5.800.000 dapatkan 17.400.000. Untuk pengurangan seperti biasa ada biaya jabatan 5% dan iuran 150.000 dikali 3 bulan didapatkanlah jumlah dari pengurangan sebanyak 1.320.000. Lalu kita kurangi dengan gaji pokok untuk mendapatkan penghasilan bersih di Garut sebanyak 16.080.000 ditambah dengan penghasilan bersih dari Bandung perhitungan sebelumnya dan penghasilan bersih di Jakarta juga perhitungan sebelumnya
didapatkanlah jumlah penghasilan neto selama setahun sebanyak 65.480.000. Untuk PTKP 54 juta dan kita mendapatkan penghasilan kena pajak di setahun kan sebanyak 11.480.000. Untuk perhitungan PP pasal 21 berutang setahun itu penghasilan kena pajak di setahun kan dikali dengan 5% dapatlah 574.000. Lalu PP pasal 21 terutang di Jakarta dan di Bandung sesuai dengan form 1721A1 itu sebanyak 445.000. Lalu PP pasal 21 yang terutang di Garut itu didapat dari 3/12 dikali 574 atau PPh 21 yang disetahunkan tadi. Jadi selanjutnya didapatkanlah 143.000. Langkah selanjutnya menghitung PP pasal 21 sebulan yang akan dipotong di Garut. Jadi sebanyak 143.000 dibagi dengan 3 bulan didapatkan sebulannya Rp47.833. Untuk pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 atau formulir 1721A1 di Garut itu sama saja. Metode perhitungannya. Jadi nanti hasil akhirnya yang membedakannya itu di mana pot PPh pasal 21 terutang setahun sebanyak 574.000 hasilnya sama dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong. Jadi pas PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong hasilnya nihil. Tidak ada lebih dibayarkan, tidak ada kurang yang dibayarkan. Tuh. Lanjut saja untuk materi ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk upah. Upah ini untuk bekerja ya sama aja kayak gaji tapi biasanya itu dihitung berdasarkan hari ataupun berdasarkan berapa banyak yang dia selesaikan itu. Untuk contohnya bisa dilihat yaitu Jake belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit kulkas pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu sebanyak 130.000 per buah kulkas dan dibayarkan setiap minggunya. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 25 buah kulkas dan upahnya sebanyak 3.375.000. Perhitungannya yang pertama 3.375.000 didapatkan dari 25 buah kulkas dikali dengan 135.000. Jadi upah sehari yaitu 3.375.000 dibagi 6 karena katanya dalam waktu 1 minggu ada 6 hari kerja. Dapatlah 562.500. Lalu upah dengan di atas 450 sehari. Di mana upah 50 sehari ini kayak seperti PTKP ya. Jadi 562.500 dikali 400.000 didapatkan 112.500. 112.500 dikali dengan 6 atau upah seminggunya 6 hari kerja dijadikan 675.000. Lalu untuk menghitung PPh pasal 21 dikali 5% didapatkan Rp33.750 setiap mingguannya. Baiklah kesimpulannya dalam hal menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan yaitu meliputi seluruh gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya. Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium dan imbalan lainnya didasarkan pada penghasilan bruto dikali dengan persentase berdasarkan golongannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan saya persilakan. Saya Ridin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.